Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kelas Bahasa Indonesia. Kelas yang akan selalu menemani kalian dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Adik-adik kelas 7 yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya Kak Mutahirin dengan suara cewek hahahai akan mengupas tuntas soal PTS ganjil tahun ini. Pastikan kalian mengikuti pembahasan saya dengan sebaik-baiknya. Ingat, jangan skip video ini, sebab kalian akan rugi. Jika berkenan silahkan subscribe, like dan komen. Oke, langsung saja ke pembahasan. Soal nomor 1. Bacalah teks di bawah ini. Ayahku bernama Binsar Sirait. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 52 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Objek hal yang dideskripsikan dalam teks tersebut adalah A. Nama ayahku. B. Kehidupan ayah yang mengerikan. C. Sifat ayah yang pendiam. D. Sosok ayahku. Mari kita ingat kembali bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran objek. Kalau yang A itu pembuka keterangan si objek. Kalau B penjelasan kehidupan objek. Terus kalau C itu penjelasan sifat objek. Dan D itu penggambaran objek. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 2. Berdasarkan teks tersebut di atas, struktur teks deskripsinya adalah A. Simpulan atau kesan, deskripsi bagian, identifikasi. B. Identifikasi, deskripsi bagian, simpulan atau kesan. C. Deskripsi bagian, identifikasi, simpulan atau kesan. D. Identifikasi, simpulan atau kesan, deskripsi bagian. Jawabannya adalah B, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, simpulan atau kesan. Berikut adalah kaidah bahasa yang digunakan pada teks deskripsi tersebut di atas, kecuali A. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. B. Penggunaan kata khusus. C. Penggunaan kalimat majas. D. Penggunaan alasan-alasan yang bersifat subjektif. Ingat, kata kecuali berarti yang bukan kaidah kebahasaan teks deskripsi. A. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, ini adalah kaidah kebahasaan. B. Penggunaan kata khusus, ini juga kaidah kebahasaan. C. Penggunaan kalimat majas, ini juga kaidah kebahasaan. D. Penggunaan alasan-alasan yang bersifat subjektif. Nah, yang ini bukan termasuk kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi, jawabannya adalah D. Penggunaan alasan-alasan yang bersifat subjektif. Bacalah teks deskripsi berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 10. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan,
kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Soal nomor 4, paragraf 1 teks di atas termasuk struktur teks bagian A. Identifikasi. B. Deskripsi bagian. C. Simpulan kesan. D. Koda. Adik-adik silahkan simak lagi paragraf pertama teks di atas. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Di paragraf ini menjelaskan gambaran umum Pantai Parangtritis tetapi dengan kalimat yang singkat. Struktur teks yang berisi gambaran umum adalah identifikasi, berarti jawaban yang benar adalah A. Yaitu identifikasi. Soal nomor 5. Paragraf 2 teks di atas termasuk struktur teks bagian A. Identifikasi. B. Deskripsi bagian. C. Simpulan kesan. D. Koda. Mari simak kembali ke paragraf 2. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Di paragraf 2 ini, mulai menyebutkan bagian-bagian yang ada di Pantai Parangtritis, dimulai dari keadaan sebelah kiri sampai kanan. Adik-adik pasti ingat struktur teks deskripsi yang berisi penjelasan bagian-bagian adalah deskripsi bagian. Berarti, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 6. Paragraf 4 teks di atas termasuk struktur teks bagian A. Identifikasi. B. Deskripsi bagian. C. Simpulan kesan. D. Koda. Perhatikan lagi paragraf 4. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Teks tersebut menyimpulkan tentang Pantai Parangtritis dengan segala keindahannya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 7. Objek atau hal yang dideskripsikan dalam teks tersebut adalah A. Wisata kota Yogyakarta. B. Pantai Parangtritis. C. Ombak. D. Hamparan air laut. Apa adik-adik jawabannya? A. Wisata kota Yogyakarta. Ini salah, sebab di Yogyakarta banyak sekali objek wisata. B. Pantai Parangtritis. Ini yang dideskripsikan. C. Ombak. Salah, sebab ombak masuknya deskripsi bagian. D. Hamparan air laut. Juga salah, ini juga masuk dideskripsikan bagian. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 8.
Majas perbandingan pada pantai Parangtritis di atas terdapat pada kalimat A. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar. B. Batu karang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. C. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. D. Lukisan alam yang sungguh memesona. Adik-adik harus paham perbandingan itu sesuatu yang berlawanan. Mari kita lihat apakah A. Sebuah perbandingan. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar. Ternyata A tidak menunjukkan sebuah perbandingan. Kita lihat yang B. Batu karang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Di sini kita menemukan sebuah perlawanan yaitu menjaga dan gempuran. Apakah jawabannya B? Coba lihat di bagian C dan D, barangkali ada yang lebih tepat. C. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. D. Lukisan alam yang sungguh memesona. Ternyata di C dan D tidak ada perbandingan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 9. Berikut ini kalimat yang membuat kamu seakan dapat merasakan objek yang dideskripsikan pada teks pantai Parangtritis di atas. A. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi. B. Kita dapat mendengar gempuran ombak yang datang setiap saat. C. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. D. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kira-kira jawaban yang benar apakah? A. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi. Ternyata ini indera penglihatan. B. Kita dapat mendengar gempuran ombak yang datang setiap saat. Ini juga bukan karena ini indera pendengaran. C. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Ini menggunakan indera perasa. D. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. D. Juga indera penglihatan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Soal nomor 10. Di bawah ini kalimat yang menggunakan cerapan indera penglihatan adalah A. Semburat warna merah keemasan di langit menjadi pemandangan yang memukau. B. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. C. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. D. Lukisan alam yang terasa sangat memesona. Jawabannya apakah? A. Menggunakan cerapan penglihatan. B. C dan D semua menggunakan indera perasa. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Semburat warna merah keemasan di langit menjadi pemandangan yang memukau. Soal nomor 11. Teks deskripsi menggunakan majas untuk menggambarkan, melukiskan objek. Kalimat berikut yang bermajas adalah A. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 50 tahun. B. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. C. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. D. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Adik-adik ketahuilah bahwa majas itu gaya bahasa untuk lebih meninggikan sebuah penilaian. Kira-kira jawabannya adalah apakah? A. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 50 tahun, bukan, karena bahasanya sangat umum dan maknya biasa-biasa saja. B. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar, ini juga bukan seperti jawaban A. C. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Ini juga kurang tepat. D. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Nah ini gaya bahasa yang digunakan sangat indah yaitu bagai air mengalir tenang. Jadi jawabannya adalah D.
Soal nomor 12. Berikut ini kelompok kata yang membuat pembaca seolah-olah mendengar terdapat pada A. Pantai panjang dengan pasir putih. B. Air jernih dengan buih-buih kecil. C. Bukit hijau menjadi latar pantai. D. Debur ombak pantai terdengar berirama. Mari kita perhatikan. A, B, C semua menggunakan indera penglihatan. Nah, D menggunakan indera pendengaran. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 13. Bacalah teks berikut. Pantai Ngobaran berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Gunung Kidul sendiri ada banyak sekali pantai yang bisa dikunjungi dan salah satu pantai yang memiliki panorama indah adalah Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran memang tidak luas, namun pantai ini cukup indah dengan suasananya yang khas. Pantai Ngobaran memiliki bibir pantai yang pendek. Saat akan ke bibir pantai, kami harus menuruni beberapa bebatuan, namun bebatuan ini tidak terlalu tinggi, sehingga masih bisa dilalui dengan mudah. Umumnya, para pengunjung lebih memilih menikmati pantai sambil duduk santai di bagian atas pantai. Paragraf kedua teks di atas merupakan bagian A. Orientasi, B. Identifikasi, C. Deskripsi bagian, D. Simpulan kesan. Mari kita perhatikan di paragraf 2. Pantai Ngobaran memang tidak luas, namun pantai ini cukup indah dengan suasananya yang khas. Pantai Ngobaran memiliki bibir pantai yang pendek. Saat akan ke bibir pantai, kami harus menuruni beberapa bebatuan, namun bebatuan ini tidak terlalu tinggi, sehingga masih bisa dilalui dengan mudah. Umumnya, para pengunjung lebih memilih menikmati pantai sambil duduk santai di bagian atas pantai. Paragraf ini menjelaskan bagian dari Pantai Ngobaran yaitu bibir pantai. Jadi jawabannya adalah C yaitu deskripsi bagian. Soal nomor 14. Penggunaan kata depan di yang benar adalah A. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. B. Di sebelah kiri, terlihat tebing yang sangat tinggi. C. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga ombak yang datang setiap saat. D. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Ingat ya, kata depan di harus terpisah dari kalimat sesudahnya. Mari kita perhatikan kata depan di jawaban. A. Di kecamatan, kata depan di terpisah dengan kata kecamatan. B. Di sebelah kiri, kata depan di-nya nyambung dengan kata sebelah. C. Di sebelah kanan, kata depan di-nya nyambung dengan kata sebelah. D. Dipedulikan juga kata depan di-nya nyambung dengan kata pedulikan. Jadi jawabannya yang benar adalah A, yaitu tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek. Soal nomor 15. Penggunaan kata depan ke yang benar adalah A. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. B. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. C. Mereka suka berwisata ke pantai. D. Para pemancing tradisional mencari ikan dengan cara menceburkan diri ke dalam laut. Sama seperti soal nomor 14 yaitu kata depan terpisah dengan kalimat berikutnya. Kalau kita lihat kata depan ke pada jawaban A, B, C semuanya nyambung dengan kata di depannya, sedangkan di jawaban D kata depan ke terpisah dengan kata berikutnya yaitu ke laut, kata ke terpisah dengan kata laut. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 16. Perhatikan ciri-ciri teks di bawah ini. 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. 2. Tidak menimbulkan salah pengertian. 3. Bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. 4. Menarik untuk dibaca. 5. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna,
ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang termasuk ciri teks deskripsi adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 3, dan 4. Kalian semua pasti ingat bahwa ciri teks deskripsi antara lain 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. 3. Bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. 5. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu 1, 3, 5. Soal nomor 17. Kalimat berikut ini menggunakan huruf kapital yang benar adalah A. Tari Angguk adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. B. Tari Angguk adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. C. Tari Angguk adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. D. Tari Angguk adalah tari yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Perhatikan kata tari Angguk dan kata Kabupaten Kulon Progo. Kata tari jika di awal kalimat maka huruf T-nya ditulis besar atau kapital, tetapi jika di tengah maka huruf T-nya kecil. Angguk adalah sebuah nama tari, jadi nama apapun huruf pertamanya harus ditulis kapital baik di depan kalimat maupun di tengah, jadi Angguk huruf pertamanya harus A besar atau kapital. Lalu kata Kabupaten Kulon Progo maka kata Kulon harus K-nya besar, dan Progo huruf P-nya besar karena Kulon Progo itu sebuah nama kabupaten. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Kalimat berikut yang menggunakan majas gaya bahasa personifikasi adalah A. Batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. B. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. C. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. D. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat elok. Adik-adik sudah tahu kan bahwa majas itu gaya bahasa. Lalu majas personifikasi itu apa? Majas personifikasi itu artinya mengibaratkan benda mati atau makhluk selain manusia memiliki sifat seperti manusia. Kamu bisa lihat di kalimat, batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Batu adalah benda mati tapi siap menjaga. Menjaga itu perbuatan manusia, tapi batu seakan-akan bisa menjaga seperti manusia. Gempuran ombak, seakan-akan ombak punya sifat seperti manusia yaitu menggempur. Nah berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 19. Pancur Aji. 1. Objek wisata Pancur Aji terletak lebih kurang 6 km dari kota Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. 2. Buah tengkapawang dapat dijadikan sebagai bahan dasar kosmetik, minyak, margin dan sabun. 3. Di objek wisata ini wisatawan akan menjumpai banyak air terjun. 4. Lokasi objek wisata ini dapat dicapai menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. 5. Di kawasan objek wisata ini juga terdapat tanaman tengkawang. Susunan kalimat-kalimat di atas agar menjadi teks deskripsi yang benar adalah A. 1, 3, 4, 5, 2. B. 1, 4, 5, 2, 3. C. 1, 4, 5, 3, 2. D. 1, 4, 3, 5, 2. Susunan kalimat yang benar adalah objek wisata Pancur Aji terletak lebih kurang 6 km dari kota Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi objek wisata ini dapat dicapai menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Di objek wisata ini wisatawan akan menjumpai banyak air terjun. Di kawasan objek wisata ini juga terdapat tanaman tengkawang. Buah tengkapawang dapat dijadikan sebagai bahan dasar kosmetik,
minyak, margin dan sabun. Jadi susunan angkanya adalah 1, 4, 3, 5, 2, berarti jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 20. Rumah makan ini terkenal dengan masakan tradisionalnya. Kata bergaris bawah pada kalimat tersebut bermakna A. Paling, B. Mempunyai, C. Menyerupai, D. Banyak. Kata yang bergaris bawah adalah terkenal, terartinya lebih dari yang lain atau paling, terkenal berarti paling terkenal. Jadi jawaban yang benar adalah A. Adik-adik, pembahasan pilihan ganda sudah selesai, mari kita lanjut ke isai. Tetap semangat dong pastinya.